Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Rusiana Simbolon dengan NIM 33372230030 dari Informatika kelas B, Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan algoritma ASTAR dalam pencarian jalur dari titik satu ke titik kedua, dari node 1 ke node 2, untuk jalur terpendek dan mencari jalur lainnya ketika ada hambatan di antara jalur tersebut, dan algoritma ini akan mencari jalur lainnya, baik itu untuk uh, lebih pendek atau lebih panjang. Nah, untuk pertama kalinya itu di sini saya menginstal OS MNX. Itu sebenarnya ada dua yang diinstal. Itu ada pip install OS MNX Networks Matlab Mat Matplotlib dan OS MNX aja. Tapi untuk install OS MNX yang pertama tadi itu saya buat di sini juga. Jadi kayak abis di OS MNX Network Matlabs itu uh, install, nanti ketika udah selesai terinstall kayak gini, nanti muncul kayak gini, itu saya hapus. Jadi sisa OS MNX aja, nanti diinstal lagi muncul lagi kayak gini. Jadi saya nggak bisa ngeliatin dua-duanya karena udah di download tadi. Habis itu setelah udah di-download, diinstal OS MNX yang kedua itu, selanjutnya itu kita mengambil datanya. Nah, data ini itu saya mengambil data dari daerah Jakarta Selatan, dan di sini itu mengambil graf jalannya dari dari Jakarta Selatan Indonesia. Dan ini untuk mengambil node-nodenya. Lalu untuk nilainya itu hanya satu yang dikembalikan di sini, dan ini tuh untuk Y-nya melambangkan lexitude dan X-nya itu longitude. Lalu untuk datanya ini akan di-save di Excel dengan file jakarta_selatan_notes.xlsx. Nah, untuk datanya ini akan muncul seperti ini. Dari ada osmitnya, ada titiknya dan titik X-nya. Ini kalau di scroll itu bisa sampai ke berapa ini? 24.203 titik. Tapi karena saya nggak mau pakai sebanyak itu, jadi saya pakai dari titik 30 sampai ke 35. Nah, lalu setelah di-download itu kita pertama masukkan library-nya dulu itu import OS MNX network sama Matplotlib ini yang tadi. Lalu kita tentukan dulu apa namanya titik awal, titik akhirnya. Ini titik awalnya. Jadi ini untuk titik tujuannya. Lalu setelah itu kita ambil grafnya dari data tadi. Untuk melihat grafnya itu kita bisa lihat di OpenStreetMap ini. Nah, untuk titik awalnya itu ada di sini. Itu ada di daerah Tebet di sini. Ini jalan tol. Lalu menuju geser tadi ya, maaf ya. Tapi ya itulah sekitaran sini tadi ya. Lalu tujuannya itu ada di sini di daerah Fatmawati sini. Nah, perkiraan jaraknya inilah ya, segini nih. Jalurnya ini. Terus lanjut dari sini lanjut kita akan mencari node terdekat dari titik awal ke titik tujuan. Kita mencari jalur tercepat dari titik awal ke titik tujuan. Nah,
Terus nanti kita hitung untuk jalurnya itu kira-kira berapa meter. Habis itu kita visualisasikan pakai fixed size-nya itu 10,10 biar tidak terlalu besar dan terlalu kecil. Dan untuk gambaran petanya nanti itu kan agak sulit kalau misalkan kita buat berbagai warna seperti ini. Jadi saya membuatnya itu cukup dengan gambar berlatar warna putih dan untuk apa namanya eh eh, grafnya itu menggunakan warna abu-abu di sini. Nih untuk apa namanya warna background itu warna putih dan untuk warna grafnya itu warna abu-abu. Nah, habis itu nanti untuk pemilihan jalurnya seperti ini nih. Ini untuk visualisasi yang ininya nih pemilihan jalur yang dipilih atau graf yang dipilih itu akan berwarna merah. Lalu untuk tebal dan Eee, di node-nodenya tuh diilangin biar terlihat lebih rapi. Nah, jadi nanti output-nya bakal seperti ini. Nah, ini ini dari sini sampai sini. Nah, ini kan udah untuk visualisasi awalnya, kita mencari, apa namanya, titik awal, ke titik tujuannya, lalu dicari, rute tercepatnya. Nah, lalu untuk tantangannya itu dibuat, hambatan di antara jalur ini. Di antara jalur ini dibuat hambatan, ibaratnya macet gitu ya, ibaratnya macet. Misalkan di antara di sini itu macet. Nah, kita harus, mencari jalur lain. Entah itu, eee, sedikit lebih jauh atau lebih dekat, tapi, gimana caranya agar kita menghindari, macet di antara salah satu, titik yang ada di jalur sini. Nah, itu, untuk mencarinya, kita pertama masukkan dulu library-nya seperti yang tadi, terus kita masukin juga koordinat awalnya, masukin grafnya juga, dia dicari titik awal, titik terdekatnya, titik awal, titik tujuan, sama seperti yang tadi. Terus habis itu, eee, kita hitung jaraknya sebelum hambatan itu segimana, kayak astar. Nah, habis itu kan tadi kita mau buat kayak salah satu di antara beberapa node atau titik yang dilewatin dari awal sampai tujuan ini, kita pengennya ada macet kan. Jadi kita itu, buat, kayak simulasi adanya pemblokiran jalan atau macet, pakai ini. Nah, initial root i+1. Nah, terus ini juga pakai yang macet. Habis itu, eee, kan setelah udah dihitung tadi jarak, eee, dari awal sampai tujuan tanpa hambatan, habis itu dikasih hambatan, nah sekarang kita hitung lagi setelah hambatannya pakai astar. Maaf. Nah, kita, hitung lagi pakai astar untuk, jalur jalur barunya setelah ada hambatan. Habis itu kita konversi ke Geodata Frame untuk visualisasinya, karena kan kita juga butuh visualisasinya dong. Habis itu untuk plot peta dan jalurnya itu masih seperti visualisasinya itu kita sama pakai fixed size-nya 10-10 dan juga untuk warna grafnya itu kita masih pakai warna abu-abu. Nah, untuk perbandingan, apa namanya, perbandingan jalur lama, jalur baru, dan juga titik macetnya, itu dibuat beda-beda warna. Nah, untuk yang jalan macet ini atau ada hambatannya itu, di sini saya menggunakan warna merah. Nah, untuk apa namanya, bagian macet ini itu pakai if macet. Terus untuk X-nya node lock, aduh, dari apa namanya, yang di sini nanti bakal diambil data di antara 35 dari data-datanya itu diambil
X-nya dan Y-nya. Terus nanti, apa namanya, dibuat lagi, visualisasi untuk gambar, warnanya itu merah untuk titik macetnya, lalu, eee, nanti akan dibuat penjelasan kalau itu adalah jalan macet. Lalu untuk jalur barunya itu kita pakai warna biru. Nah, di sini itu pakai edges total sama line width 3, line 3, terus kita pakai labelnya itu rute alternatif. Nah, untuk judul dari apa namanya, tabel grafiknya itu judulnya itu Navigasi Jakarta, simulasi rute alternatif dengan jalan macet. Nah, habis itu tentunya ini untuk visualisasi peta, dari di sini ada penjelasannya, rute awalnya, itu awal tadi kan begini, lewat di sini kan. Nah, terus ada macet di daerah sini nih, di daerah sini. Jadi, algoritmanya itu bakal mencari jalur lain, yaitu lewat bawah. Nah, di sini kan macet, jadi sebelum masuk sini nanti akan diarahkan ke sini, ke bawah. Nah, nanti setelah dari sini sama untuk ke tujuannya. Nah, tapi kan kita nggak tahu untuk perbandingan jaraknya itu berapa jauh. Maksudnya dari yang kayak entah 1 kilometer atau berapa meter. Jadi, untuk, di penulisan perbandingan, apa namanya, eee, dalam meter atau kilometernya itu dibuat, ini kode ini. Nah, untuk length-nya itu pakai di sini kilometer karena, 1000 habis itu, nanti bakal outputnya jarak jalur utama tanpa hambatan itu berapa kilometer dan jalur baru untuk menghindari hambatan itu berapa kilometer. Nah, setelah di-running itu nih, jadi jarak, utama tanpa hambatan itu 10,11 kilometer. Terus ketika, harus melewati si hambatan ini, jalur barunya itu berjarak 10,23 kilometer. Jadi, untuk jalur baru memang lebih cepat dan ya di mana, eee, biasanya itu jalur baru untuk menghindari sebuah kemacetan, itu biasanya akan lebih jauh daripada jalur utamanya, karena jalur utama itu pasti tercepat. Namun, eee, dengan algoritma ini kita bisa tahu, eee, pemilihan jalur yang tidak terlalu jauh dibandingkan, apa namanya, jalur utamanya. Di sini perbandingannya itu hanya sekitar, 0,12 kilometer. Jadi masih ya tidak terasa lah kejauhannya ya. Nah, jadi, sekian untuk penjelasan penggunaan algoritma, Astar dalam pemilihan, jalur baru ketika ada hambatan di suatu jalur. Eee, Mungkin sekian penjelasannya, mohon maaf apabila ada kurang atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.